Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinta Syafani, NIM 19505-159 dari kelompok 2 Teori Akuntansi Syariah kelas Aksya 4B. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian bank syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia serta MUI pada tahun 1990-an. Namun pada saat itu belum muncul akuntansi yang berlandaskan pada syariat Islam, dan muncullah kebutuhan akan akuntansi syariah dan mengalami proses panjang dalam kemunculannya. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia menurut Wiroso yaitu periode sebelum tahun 2002. Meskipun Bank Muamalah telah beroperasi pada tahun 1992, tapi sampai tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur, sehingga masih menggunakan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan yang tidak dapat digunakan sepenuhnya, terutama pada paragraf-paragraf yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial periode tahun 2002 hingga 2007. Sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, serta kantor cabang syariah. Tahun 2007 hingga sekarang, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK Syariah digunakan untuk entitas syariah dan juga entitas konvensional. Saat ini di Indonesia, selain memiliki PSAK Syariah, juga ada PSAK Konvergensi IFRS, SAK Etap, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan SAK EMKM. Selanjutnya yaitu tentang hubungan akuntansi konvensional dan juga akuntansi syariah. Akuntansi syariah dan juga akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya. Keduanya tentu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yang pertama yaitu prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip ekonomi. Prinsip penahunan dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima, prinsip perbandingan dengan prinsip perbandingan income dan juga cost. Yang keenam, prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan. Dan yang ketujuh, prinsip keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama, akuntansi syariah berlandaskan pada kaidah dan syariat Islam. Akuntansi konvensional dasar kerjanya yaitu pada logika manusia, sehingga berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kultur masyarakat setempat. Akuntansi syariah bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi, baik bagi individu maupun masyarakat, sekaligus sebagai sarana ibadah kepada Allah. Sedangkan akuntansi konvensional tujuan utamanya adalah laba. Ketiga, dasar hukum akuntansi syariah sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta sumber lain seperti ijma, qiyas, dan uruf. Sedangkan akuntansi konvensional bersumber dari hukum bisnis modern. Yang keempat, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Sedangkan akuntansi konvensional, ketiga hal tersebut berlaku, tetapi tergantung pada nilai yang dianut masing-masing kelompok. Yang kelima, akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, penipuan, dan barang yang tidak halal. Sedangkan akuntansi konvensional lebih bersifat bebas. Yang keenam, akuntansi syariah merupakan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Sedangkan akuntansi konvensional berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Yang ketujuh, akuntansi konvensional modal terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan juga modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan dalam akuntansi syariah berupa barang atau stok.
Yang terakhir, dalam hal pengawasan, akuntansi syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak terdapat dewan sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kelemahan dari akuntansi konvensional. Yang pertama, lebih mudah memahami konsep modal. Yang kedua, melakukan pencegahan kerugian. Yang ketiga, memperhitungkan berbagai jenis laba. Yang keempat, lebih selektif dalam menentukan laba. Dan yang terakhir, lebih rinci dalam mencatat keadaan perusahaan. Sedangkan kelemahannya, menurut Iwan Triyono, yaitu yang pertama, akuntansi modern mengabaikan dua aspek penting, yaitu lingkungan dan juga sosial. Yang kedua, sifat egoisme sangat melekat pada akuntansi modern. Dan yang terakhir, akuntansi modern lebih bersifat materialistik. Selanjutnya, ada kelebihan dan juga kelemahan dari akuntansi syariah. Kelebihannya yang pertama itu akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, akuntansi syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan akuntansi syariah tidak berorientasi pada maksimal laba. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan mengenai implementasi syariah. Yang keenam, akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariat Islam membuat peningkatan yang signifikan terhadap religiusitas masyarakat Islam. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, nasabah masih banyak yang menuntut dan mengharapkan tingkat keuntungan optimal dan tingkat kepuasan tanpa melihat faktor agama. Selanjutnya, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Yang ketiga, ada masih terbatasnya jaringan kantor cabang keuangan syariah. Yang keempat, masih belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan. Dan yang terakhir, masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.